Tapi kamu ada ngidam? Iya yang enggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak. Emas apa diamond? Diamond yang. Ini kalau anak lo sampai di Instagram begini-begini nih, ya, pakai B, gini-gini. Hai Kid. Jadi? Oh, jadi dong. Oh. Nggak boleh punya Dia sekarang hamil? Hamil. Wih. Dari tadi nungguin jawaban itu dong, panjang banget ya. Selamat. Jadi hamil. Berapa bulan? Nah, aku tuh karena mungkin aku ngejalaninnya lebih santai ya. Jadi kalau kamu tanya berapa bulan tuh kadang aku salah ngitung yang. Ingat gak sih aku pernah salah ngitung? Gak tahu. Aku bilang, ya ternyata aku udah hamil 4 bulan yang. Ingat gak aku pernah di depan tiba-tiba bilang, kamu tau gak sih aku ternyata udah hamil 4 bulan. Karena aku terlalu santai kan ngejalaninnya. Kita selalu gagal di bulan keberapa itu ya? Nggak pernah lewat 3 bulan lah pokoknya. Iya, nggak pernah lewat 3 bulan. Jadi kalau katanya masa krusial itu di 0 sampai 3 bulan, 4 bulan katanya. Lewat dari 4 bulan itu udah lumayan. Semester 1. Habis itu masuk ke 9 bulan katanya. Iya. Jadi sekarang udah hamil berapa bulan? Sekarang sih kayaknya udah 5,5 apa 6 gitu loh ya. Udah mulai begah ya, tau gak sih? Gimana rasanya hamil? Jadi waktu pas lagi awal-awal tuh kan, Oh, cara apa ini gimana rasanya hamil? ya, jadi waktu pas awal-awal tuh memang aku 3 bulan pertama tuh aku nggak gitu bisa makan. Kamu tahu kan aku muntah-muntah terus kan? Muntah-muntah terus sih. Iya, aku nggak begitu bisa makan. Dan to be honest, memang yang ngebantu aku tuh ini. Jadi di masa kehamilan trimester 2 ini, aku selalu minum Prenagen Mami yang mengandung protein, kalsium, DHA, omega 3, dan 20 vitamin mineral yang penting untuk pembentukan organ tubuh dan otak bayi, serta jaga ibu tetap fit. Cukup minum 2 gelas setiap hari selama proses kehamilan kalian, para bumil. Oh, Prenagen. Ya. Cuman waktu itu kan, aku tuh karena menjaga banget, dan kalau muntah-muntah itu kan artinya bayangan aku adalah gue kekurangan gizi nih takutnya. Karena kan banyak orang di 3 bulan pertama tuh langsung drop berat badannya. Oh, aku tidak. Enggak, naik. Walaupun naik, tapi naiknya nggak sampai gimana, cuma naik gitu loh 3 bulan pertama. Karena nggak bisa makan kan. Muntah-muntah. Ngidem tuh ada tapi nggak di 3 bulan pertama karena kan bisa makan aja udah untung. Tapi kamu ada ngidam? Ada di bulan keempat ini. Gua nggak pernah tahu dia ngidam sih. Karena aku bukan tipe yang minta sama kamu ya. Kalau aku ngidam-ngidam gitu kan aku ya udahlah cari sendiri aja. Ngidam apa? Jadi aku tuh banyak banget pengen sesuatu yang berhubungan dengan masa kecil aku. Contohnya, kalian tahu kan? Gue beli stroberi mahal mulu itu. Yang stroberi satunya 100.000 itu. Iya. Kamu masa kecil lu makan stroberi 100.000? Ya kan aku tinggal di luar, yang itu nggak 100.000 di luar. Oh, kalau di luar nggak 100.000. Di sini. Oh, stroberi. Iya, stroberi yang gede-gede segini tuh. Ada tuh yang putih-putih, coba ambilin, gue mau nih. 1 biji. Stroberi putih yang. Aku selalu stok yang. Oh, ini built-in. Aku pengen aja sih, udah kasihlah 1 lah gitu. Jadi aku tuh kayak pengen sesuatu tuh yang berhubungan dengan sesuatu yang dulu aku waktu kecil tuh aku makan gitu. Stroberi pucet gini, stroberi apa ya Allah? Nggak tahu kan? Kamu disuapin. Cobain, enaknya. Terus aku pengen makannya tuh blackberry, bukan handphone. Blackberries tuh yang buah dari Australia tuh. Aku waktu kecil aku suka makan blackberries tuh. Terus aku cari yang di Indonesia susah banget tau nggak? Udah cari di mana-mana, dapat mulai dari yang frozen sampai yang biasa, gak ada yang manis. Akhirnya aku minta dikirimin dari Singapura. Itu tandanya apa ya kalau ngidam kayak begitu ya? Apalagi kok? Terus kamu ngidam apa lagi? Terus strawberry, raspberry, blueberry, apa lagi? Buah-buahan semua ya? Iya yang. Ngidam emas kemarin. Enggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak. Emas apa diamond? Diamond yang. Aku tuh nggak gini loh.
kamu kan tahu kan yang aku tuh nggak pernah ganti anting, nggak pernah ganti gelang, nggak pernah ganti kalung, nggak pernah pakai. Habis uang. Nggak. Ini kalau anak lo sampai di Instagram begini-begini nih, ya, pakai BH gini-gini. Hai Kit. Mahal banget sih. Enggak, tapi memang aku nggak tahu kenapa tuh. Jadi aku juga nggak nyadar, tiba-tiba pokoknya aku kalau ngeliatin Instagram, ngeliatin ini perhiasan, kalung lah, anting lah. Kenapa bisa gitu? Iya kan? Padahal aku tuh nggak pernah. Dia tuh Ci Olive tuh nggak suka barang mahal. Selama gue nikah Ci Olive dari pacaran sampai nikah nggak pernah gue lihat dia tuh suka barang mahal. Jadi tas-tas mahal pun dia nggak suka apa segala macam. Ya intinya dia beli sesuai keperluan aja gitu. Tiba-tiba dia lihat emas tuh aneh banget. Nggak tahu, tapi kata Gaby tiba-tiba ngomong, Cici nyadar nggak sih Cici ngeliatin perhiasan mulu? Enggak, makanya bawa anak cewek kali ya. Dia bilang gitu kan. Masa sih biasa aja, aku masih denial tuh. Terus tiba-tiba aku ke ITC. Aneh banget kan. Aku ke ITC, cari toko emas, lihat kalung. Tuh kan tahu dia ke ITC cari toko emas. Gue ITC dulu cari bokep. Dulu ada di sini. Maksudnya toko-toko, aku orangnya nggak suka belanja ribet ya. Kayak beli baju aja tuh aku minta anak-anak yang beliin dulu, pilihin aja, beliin deh buat gue gitu. Aku nggak suka milih-milih kan. Kamu tahu kan kalau toko emas itu kan kecil-kecil satu-satu gini-gini kan. Kamu liatin satu-satu? Gue liatin satu-satu berjam-jam. Aneh banget ya. Kamu nggak tahu kan? Tapi anaknya seneng? Kayaknya ya. Kalau emaknya seneng, anaknya seneng kan? Tapi belum sih, yang belum kebeli soalnya yang. Gue salah doain dia nih. Jadi gue pergi ke Itali kemarin. Dia WA. Cuma minta, aku minta tolong, di situ ada gereja Itali. Gereja Dome ya namanya. Domo. Itu gereja udah ratusan tahun yang. Jadi dulu pacarnya orang Itali, anak bangsawan, makanya dia tahu banget tentang Itali. Bangsawan lah. Nah, bangsawan lah. Tunggu. Gua klarifikasi dulu. Bukan karena mantan pacar gue yang Itali, tapi karena waktu kecil papaku tuh bekerja di Itali. Iya, jadi udahlah. aku waktu kecil dibawa bolak-balik ke Itali. Klarifikasi ya lo. Jadi kita udah rundown, terus gue bilang sama timnya, boleh nggak kok gereja Duomo itu dulu. Terus kata dia, aduh pagi-pagi sih belum buka mas, kata dia. Tapi kita coba dulu. Pas gue datang dia buka cuy. Gue buka, terus tiba-tiba dalam perjalanan gue dapet nama. Nah untuk kuis di bawah ini ada giveaway ya. Iya. Jadi gue dapet nama, gue kaget. Kenceng tuh. Diulang-ulang. Dia minta gue doain dia dan bakarkan lilin. Ada tuh di story gue kan. Jadi gue bakarkan lilin. Jadi gue bakar 1 lilin buat dia. Terus gue berdoa. Terus dia bilang, bakar 2 lilin buat babynya. Gue bakarin 2 lilin. Tas. Gue dapet nama tuh makin kenceng di situ. Udah nih gue menenangkan diri habis gue doa. Tiba-tiba ada dorongan di hati gue. Bakar 3 lilin untuk mamamu. Jadi gue bakar 3 lilin. Udah gue pikir selesai. Bakar lilin keempat untuk orang tua Olive. Gue bakar lilin keempat. Teng. Habis itu bakar lilin kelima. Untuk semua orang-orang yang kerja bersama dengan gue. Bakar nih lilin kelima. Terakhir itu lilin keenam siapa gitu. Gue bakar. Jadi totalnya ada 6 lilin. Gue bakar 6 lilin. Totalnya 6 lilin dan gue doain semua. Habis itu gue pergi. Nama itu kenceng banget tuh. Sek. Cuma gue belum boleh kasih tahu ya. Jadi nama itu kenceng banget. Terus gue bilang sama Olive pas pulang, yang kemarin dapat nama tuh, namanya apa? Ini namanya. Ih, kok itu ya? Iya nggak tahu itu. Terus dia kasih tahu mamanya, katanya namanya bagus katanya. Artinya apa? Devoted to God. Oh, artinya devoted to God. Artinya. Iya. Iya. Iya tuh aku. Udah habis nih ceritanya. Masa hamil Anda ini. Nggak pernah ya, kan aku kayak, ya kamu bahasa aku aneh nggak sih? Aneh. Kan? Iya. Tapi aku nyebelin nggak? Nyebelin ya. Masa? Apa? Kamu suka nggak mau dilihat perutnya? Ya iyalah. Karena perutnya keluar merah-merah katanya. Kenapa sih cewek sensitif banget masalah perutnya? Dia perutnya belar cuy. Jadi ada merah-merah kayak selulit gitu. Wah dia nangis seharian cuy. Gitu. Jadi kan aku tuh ngerasa kadang-kadang tuh kayak orang tuh kalau aku kan nggak tahu ya. Aku nanya,
yang kenapa sih orang suka megang perut kalau aku hamil gitu kan. Iya. Nah, kondisinya kan kalau ada stretch mark gitu kan mungkin kita gatel ya. Gatel? Iya. Oh, stretch marknya gatel? Gatel yang namanya kulit ketarik. Oh iya, ketarik. Iya. Terus. Udah kering, gatel ya. Iya, santai gitu aja ngomongnya sih. Iya. Terus, jadi aku nggak mau gitu loh, kayak aku aja berusaha untuk tidak memegang gitu. Jadi lo tahu dong, waktu itu kan gue bikin story. Jadi story gue itu ada bantalnya Cioli begini, kayak ada pemisah. Itu dia lagi oles-oles kayak semacam apa ya untuk biar nggak terlalu besar. Oil. Jadi gue nggak boleh lihat cuy. Jadi tiap kali gue masuk dia gitu. Tiap kali gue kok kamu masuk tiba-tiba? Lah itu kan kamar gue juga. Lu slow dong. Ya bilang dong, aku kan lagi ini. Gimana gue tahu? Iya. Masa gue masuk kamar gue tap. Lagi oles-oles stretch mark. Aneh banget anjir. Tiba-tiba dia teriak. Terus. Jadi kan kayak apa sih? Aku nggak mau dilihat. Jadi selama gue hamil ini perut gue nggak pernah dilihat. Kelihatan kemarin. Iya ya santai. Sekali. Ya udah. Terus lanjut. Udah habis cerita ya? Karena kalau udah habis banyak pertanyaan dari community gua. Sebenarnya udah sih. Apalagi ya yang mau kau share ya. Nah ini pertanyaan penutup untuk masa hamilmu ini. What is the hardest part ketika kamu menjalani proses kehamilan yang mungkin maybe you can share with dengan semua pejuang 2 garis biru di luar sana? Kalau sekarang sih kayaknya aku ngerasanya it's a journey. Setiap kehamilan aku adalah hard-nya sama ya nggak ada easy-nya sih gitu kan. Cuman aku ngerasa ya it's perjalanan ya harus dilewatin aja sih. Dan kan banyak orang biasa kalau udah keguguran, udah apa tuh dia susah banget buat bangun lagi. Biasa nggak mau nyoba lagi. Cuman kan aku back to back yang nyobanya gitu. Kayak jadi buat aku ngerasa yang aku pengen lihat tuh hasil akhirnya, endingnya. Dan aku percaya endingnya akan bagus. Kenapa kamu percaya endingnya akan bagus, sedangkan kamu gagal terus? Iman. Since when you have that faith? Kayaknya pas lagi abis keguguran pertama. Kamu pernah nggak berpikir dalam proses kamu gagal berkali-kali bahwa kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil? Pasti pernah lah. Tapi kok kamu bisa yakin tetap? Iya itu. Ya kan karena mungkin aku udah banyak berdoa, terus aku percaya. Jadi kenapa kamu bisa berdoa percaya? Tadinya kan kamu soalnya buat aku gini ya, kalau misalnya aku nggak punya sedikit kepercayaan itu, nggak mungkin aku bisa ngejalanin kedua, ketiga, keempat. Dan sedikit itu dia isi pakai doa. Tiap waktu kalau bisa ada waktu gue ajarin. Iya. Gue doain. Penting loh suami lu doain istri lu. Penting banget lu doain istri lu. Kenapa? Karena itu energi dia nyatu. Ketika suami istri ini berdoa, itu lu jadi bonding. Karena lu berdoa bersama, lu doain dia. Lu ajarin istri lu sebagai imam tuh, lu ajarin dia mengenal Tuhan. Seraya agamanya mau apa aja ya. Ajarin dia. Ada pertanyaan? Tunggu. Sebelum pertanyaan netizen ya, aku mau ceritain satu hal yang lucu banget. Dari dia. Dia nih. Karena kan pada saat itu, nih udah tahu ya, Denny tuh merasa masalahnya ada di dia kan ya. Terus ini juga salah satu faktor aku tuh nggak mau kamu terlalu ketemu sama. Tutup mata. Kagak, itu jelek di kamera gua. Emang bintang tamu lain kamu gituin? Iya, lu cinta Luna. Terus jadi Denny tuh merasakan spermanya dia jelek. Terus aku waktu itu agak sedikit ada kejadian yang lucu dan membuat aku terharu gitu ya. Wah, apa tuh? Nggak tahu kan? Apa tuh? Apa ya? Jadi pada saat dia ketakutan sperma dia jelek, tau nggak dia bilang apa? Gaby, cariin gue otak kelinci. Karena gue baca otak kelinci tuh bagus untuk memperbaiki sperma. Gue nggak tahu dia baca di mana. Gue baca, cariin gue kerang, cariin gue oyster. Gini loh. Kalau oyster, kerang ya sudah lah ya, kan gampang ya. Tapi kalau otak kelinci yang tiba-tiba Gaby pagi-pagi, Cici aku mau ke puncak. Lu mau ngapain ke puncak? Mau beli otak kelinci. Lu mau ngapain beli otak kelinci?
Koko minta sop otak kelinci, Ci. Aku udah cari di mana-mana di Jakarta nggak ada, Ci, gitu kan. Tapi emang iya lu nanti cowok-cowok lu rasain ya. Kalau lu peduli ya sama pasangan lu, pasti lu kepikiran juga. Akhirnya gue cari-cari otak kelinci, oyster. Udah tuh, lu cari aja deh di mana, beli-beli online lah gitu kan. Cari online lah. Akhirnya dapet tuh online. Lu ngapain sih ke puncak? Oh, gue juga ngecek belum tentu efek, dokter juga nggak bilang apa-apa, cuma bilang minum vitamin, ini perbaiki lifestyle gini-gini, lakuin aja itu, ngapain sih makan otak kelinci? Jangan itu gara-gara gue makan itu jadi loh. Enggak lah, itu kan yang masih awal-awal. Iya kan, habis itu dia pembaruan, otak kelincinya 3 bulan kemudian bekerja. 3 bulan kemudian juga enggak. Gitu, udah tuh, kayak Gaby beliin tuh otak kelinci 2 porsi itu. 1 porsi taruh sana, 1 porsi dipanasin, taruh sup, dia duduk di sini nih, duduk di sini nih. Nggak enak lagi. Makan di pojok, liatin aja sama Gaby. Mana itu orang makan otak kelinci gitu. Gitu kan. Terus dia bilang, gimana ya rasanya? Aku nggak berani deket karena jijik. Iya, amis-amis juga, Wak. Ya udahlah. Kayak dia bilang pahit. Oh. Udah tuh. Udah kejadian pertama. Ada lagi? Ada. Oke, lanjut kejadian kedua. Panjang sekali loh episode ini. Tiba-tiba dia harus membeli madu. Oh iya. Dan madu itu harganya 500.000 dan harus beli di suatu tempat yang sangat jauh. Dan dia pergi ke sana untuk beli madu itu. Karena katanya mujarab madu itu. Nah gini loh yang, aku tuh selalu merasa gini, madu itu baik gitu loh. Iya baik. Cuman belum juga, dikasih aja udah. Juga tapi kan masalah kamu itu, yang sperm kamu itu kan udah dikasih tahu dokter suruh ngapain. Ngapain sih cari yang lain? Ikutin aja. Ya cuma kita manusia kan namanya. Gue kan bekerja dengan iman gue juga, asik. Iman gue bilang otak kelinci. Pas nyampe, wah iman gue salah nih kayaknya. Tapi menurut gue gini ya, tidak pernah ada yang salah dalam sebuah usaha. Maupun apa yang lu lakukan itu mungkin tidak berhasil, tapi proses itu mengantarkan lu ke proses yang benar nantinya. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang lu lakukan itu akan sia-sia, tidak. Segala sesuatu yang dilakukan dari hati, dengan kesungguhan, walaupun salah di awal, tapi tidak akan pernah berakhir sia-sia. Asik. Tapi kan, ikhtiar namanya. Tapi kan lucu ya. Lucu nggak? Enggak. Pertanyaan netizen. Tunggu, ada lagi. Lama kali nih netizen. Ya Allah. Ada satu lagi, tapi ini sweet. Meledak kamera aku nih. Walaupun kejadian-kejadiannya aneh, tapi menurut gua apa yang dilakuin itu sweet karena itu suatu bentuk usaha. Jadi aku appreciate lah. Amin. Terus tiba-tiba dia bilang sama Gaby sama Tika, beliin gua merpati sepasang. Ayo. Oh iya, itu ada banget deh. Hah? Oh iya, mau lepas sial. Gak usah lu cerita semua, anjir. Mau ke Jatinegara gitu. Ngapain? Kok minta merpati sepasang? Hah? Itu gara-gara apa ya? Gue lupa ya. Pokoknya gue minta merpati sepasang, terus gue doain, terus gue lepas. Iya. Gara-gara siapa ya itu ya? Gue lupa. Tahu lah, pokoknya semua orang ngomong kamu dengarkan lah. Iya. Terus udah gitu, udah tuh merpati datang tuh. Yang kamu pegang yang cewek, aku pegang yang cowok. Oh, berdua ya? Berdua. Oh iya. Oh ya udah, dibawa. Terus nyari yang cowok bingung. Udah gitu dia nanya. Mana yang cowok? Iya. Bilang, yang cewek mana yang? Oh, ini yang cowok nih yang. Gue gak tahu itu apa. Iya, mau cariin titik kok nggak ada. Gue bilang kan. Kayaknya ini cowok nih yang. Kamu yang ini, aku yang ini. Oh ya udah. Udah tuh. Lepas. Berhenti di rumah tetangga sih itu dia. Tapi lucu kan? Maksudnya usahanya dia tuh menurut gue lucu dan bisa menjadi pelajaran buat para laki-laki. Karena benar. Karena banyak banget cowok tuh nggak mau usaha untuk program hamil yang. Sedangkan banyak. Masa? Di Indonesia tuh mungkin untuk laki-laki cek sperma aja itu nggak mau. Kenapa ya? Karena merasa masalahnya di cewek. Jadi menurut aku apa yang nggak fair dong. Iya nggak fair. Makanya menurut aku apa yang kamu lakuin itu walaupun aneh tapi sweet. Karena nggak semua cowok ngelakuin itu. Tetap aneh sih, nggak enak ya, aneh sweet itu ya. Iya. Oke. Iya, menurut aku itu kayak, oh ya udahlah, aku bercerita sama dokterku kan, sama dokter Ali kayak. Gue malu lagi ngobrol. Kalau nih makan otak kelinci dok. Iya. Udah, ada lagi nggak? Kita mau ke pertanyaan netizen. Dari tadi netizen nungguin cuma buat itu doang ya Allah. Udah, cukup. Ada lagi nggak? Pikir lagi? Nggak ada. Udah, makasih ya. Oh iya, udah puas ya. Jadi ceritanya intinya setelah udah perjalanan panjang cerita aku itu, aku udah hamil mau 6 bulan ya? Apa 5,5 ya? Ya pokoknya itulah. Oke. Karena menurut aku perjalananku ini banyak banget yang bisa diambil. Karena ternyata persiapan kehamilan itu penting. Oke, jadi orang bisa dapat
insight dari proses kamu. Iya. Karena aku tuh baca satu buku ya, bukunya apa ya, kayak roller coaster Roller gitu. coaster itu teman aku yang dia salah satu yang nguatin aku, dan itu komunitas menuju 2 garis gitu. Itu gue baca buku itu. Itu perjalanan wanita-wanita untuk bisa hamil ternyata seberat itu. Iya. Makanya gue foto tuh, cekrek, terus gue taruh story gue, terus gue bilang aku mendoakan setiap wanita yang berjuang begitu berat untuk bisa punya keturunan, untuk bisa membanggakan keluarganya, untuk bisa membahagiakan suaminya. Dan dalam hati gue, anjing ini cewek udah sampai kayak begini berkorban, kita laki-laki nggak paham sampai di titik kayak gitu. Itu kan awal daripada menyepelekan. Karena kita laki-laki selalu menganggap bahwa kita kan cari uang capek. Nah cowok itu rata-rata dia akan selalu menghargai pasangannya dengan nilai. Uang, materi, harta. Karena mereka ngerasa, lah cewek kan butuh itu. Memang butuh. Tapi dia butuh lu di sampingnya dalam perjalanan beratnya. Itu yang lu mesti tahu. Dan kalau lu melewatkan hal itu, lu kehilangan surga. Pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen buat Ci Olive. Nah ini udah bukan gue nanya. Iya, gimana cara menaklukkan buaya? Serius nih netizen ternaik. Iya mungkin itu aku kan tipenya orang yang ngejalanin tanpa ada ekspektasi. Selalu ngejalanin aja. Pas ngejalanin enak juga ya. Hal paling yang kamu nggak suka, maksudnya keburukan aku tuh apa yang kamu nggak suka? Kamu itu satu suka marah. Aku tuh kesel kalau misalnya aku marahin kamu untuk sesuatu hal yang baik terus kamu marah balik. Contoh, yang makan. Terus aku jawab apa? Apa sih? Kerja ganggu aja. Itu bukan marah, ngomel. Iya. Enggak ya, kenceng ya. Iya, emang suara gue gitu, kita orang timur. Yang tidur. Udah pagi. Kok nggak tidur? Oh, lu bawel banget sih. Emang lu bawel. Yang kamu nggak dibawelin kayak gitu gimana? Ngerasa nggak diperhatiin pasti? Enggak sih. Apa? Lebih senang. Lebih senang. Terus hidup kamu berantakan. Iya, cuma hidupnya berantakan. Jadi gue akhirnya bisa menerima kondisi yang gue nggak suka itu. Karena akhirnya gue ngerti, kalau tidak ada orang yang cerewet, kita itu nggak akan jadi bagus. Bukan cerewet yang aneh-aneh ya, gitu. Jadi gue nggak pernah marah dalam hati. Cuman emang gue kesel ya, biasa ya namanya. Ya ntar ini mulai kerja gitu. Ya standar lah gitu. Ya kesel kan kita. Iya, oke. Apalagi yang pernah suka? Itu kalau disuruh beli barang. Kenapa? Nggak mau. Nah, kenapa? Nggak, tapi gini ya, ini nih. Aneh banget loh, aneh. Orang aneh loh. Nggak gini loh, kan aku ngelihat kamu kan bekerja keras. Terus kayak ini mobil aja aku memaksa udah setahun, akhirnya baru kamu mau, itu pun dengan banyak syarat ya. Kok aku mau? Lu yang bawa tiba-tiba mah. Nih gue kasih tahu ya, dia mau mobil, ujuk-ujuk nih gue kasih tahu sama lu. Cip, ayang. Mau pinjam mobil gue. Datanglah mobil Alphard kan hitam. Sejak kapan gue punya mobil Alphard hitam? Kan gue pikir taksi deh, gue bilang. Ayang, bagus gak ayang? Coba lihat dulu dalamnya. Oh iya. Ayo lihat dulu. Gue gak mau lihat kan, set. Udah nih. Udah kamu balik. Gue lagi syutingan depan sono. Balik sono. Yuk balik dia di rumah. Ya udah balik. Kamu gak mau lihat. Udah. Penjualnya ada depan rumah aja. Ayang ini lagi diskon ini kok. Waduh kok Densu ya. Mobilnya bagus kok. Ini gue dijebak, lu ngerti gak? Akhirnya gue berusaha bertarung dong. Gimana caranya supaya gagal kan? Gue bilang. Kok harga berapa? Sekian. Turun lah, wah nggak bisa kok, cancel lah, masalah lagi nggak mau beli mobil, bisa turun kok, aduh, akhirnya gue bayar langsung, habis uang langsung, Wak. Soalnya gini ya, bukannya gini loh, sebenarnya masalahnya aku tuh gini, kalau kamu udah kerja keras, kamu tidak mau membeli sesuatu untuk diri kamu, aku pun tidak akan membeli sesuatu untuk diri aku. Ya, kenapa? Karena aku akan ngerasa kamu yang kerja, tapi aku ngabisin duitnya. Makanya kemarin pas lagi aku bilang, yang aku lihat kalung bagus nih. Kamu bilang beli aja. Aku sampai sekarang nggak beli. Kenapa? Karena aku merasa kamu aja yang bekerja keras untuk menghasilkan aja, kamu nggak mau membeli buat diri kamu. Masa aku ngabisin duit kamu? Lu tahu kan kenapa gue nikahin dia? Tapi bener loh, yang aku tuh makanya kamu lihat aku tuh nggak pernah belanja, nggak pernah apa segala macam. Iya, udah belanja aja, Olive. Iya, cuma kalau aku tidak melihat kamu belanja, kayak aku tuh ngerasa gimana ya?
Kayak Gue nggak suka belanja. Kenapa sih lu ngatur-ngatur gue? Iya makanya akhirnya kan aku beliin kamu. Gue nggak mau. Iya tapi kan tetap aku beliin. Nggak usah, lu nggak usah beli-beliin gue barang. Gue kasih tahu ya, gue udah melewati masa-masa itu. Masa-masa di mana gue pengen keren, gue beli pakai uang gue sendiri. Gue jualan barang mahal, gue dapat uang banyak. Gue judi, gue cewek, gue semua. Gue udah lewatin, gue tahu ujungnya kemana itu barang semuanya. Yang gue mau dalam hidup gue itu cuma tadi. Gue mau berbakti sama mama gue di masa tuanya. Gue mau melap air mata dia walaupun apapun itu yang terjadi. Gue mau istri gue bahagia, punya keturunan. Setelah mama gue pergi, gue rawat istri gue rawat anak gue. Gue kerja untuk sehari-hari. Apapun yang Tuhan kasih, mau jadi artis, mau jadi apa, mau apapun itu gue udah syukurin. Karena gue punya kesempatan, tinggal sedikit lagi untuk menembus dosa gue. Jadi gue udah gak mikir ke sana. Lu mau punya rumah mewah, mau punya apa, gue gak peduli. Mau gue punya apapun, gue nggak bawa pergi juga. Cuman maksud aku tuh untuk spend buat diri kamu, kayak Gak contohnya perlu, mobil apa-apa. gitu, itu kan untuk kebutuhan ya. Nggak usah gue Gitu. pakai baju, nggak pakai baju aja gue ganteng. Gue nggak gue kasih tahu nih sama lo ya. Gue nggak perlu pembuktian apa-apa untuk menyatakan diri gue keren. Gue udah pernah ada di masa di mana gue membuktikan diri gue keren. Lu tahu nggak gue jatuhnya di mana? Mana? Gue kasih tahu lo. Akhirnya gue berjatuh di sombong, gue jatuh di lupa diri, gue jatuh di semua itu. Ah, udah pergi asik. Yang gue perlu sekarang cuma genggaman. Daripada ada Pagi ini dong. Aduh. Ya, kasih minum nih, haus nih. Terus? Yang gue perlukan ya cuma itu, apalagi namanya ketenangan hati. Gue cuma perlu itu, gue udah cukup. Asik. Nih tiap hari asik. Tiap hari nih gue kasih tahu yang gue cukup ya. Gue berdoa di malam gue berdoa di pagi gue datang pada Tuhan di malam gue. Itu nikmatnya. Di pagi gue membuka bersama dengan Tuhan. That is the best feeling in the world. Sisanya bonus. Karena buat gue semua yang gue dapat sampai hari ini, yang orang bilang hebat, itu bukan punya gue dipinjemin doang. Gue tuh cuma dikasih kesempatan kedua. Gue sampai hari ini gue ngomong gue cuma dikasih kesempatan kedua. Dan gue nggak mau kesempatan kedua gue ini, gue melupakan Tuhan dalam journey gue. Dan ya udah kamu belajar. Ini pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Di saat momen apa Ci Olive jatuh cinta terhadap Bang Densu? Waduh, nggak ada itu. Tidak ada. Ya itu pada saat dia makan otak kelinci. Anjing, serius lo, Liv? Masa begitu ya. Masa sih lucu itu? Lucu nggak? Serius? Lo kalau punya laki berusahanya kayak udah kayak aneh-aneh. Kayak dia pengen banget berusaha aneh-aneh buat lu kayak yang nggak disuruh pun dilakuin gitu. Iya. Sweet kan? Karena kan cowok biasanya logik banget kan. Jadi kalau sampai dia mikir mau usaha di luar logik perempuan aja berarti udah hebat dong. Buat Maksudnya cewek nih- itu artinya apa? Kita menilai effortnya. Oh, effortnya. Walaupun yang dilakukan agak-agak aneh ya. Lanjut. Lanjut, balik. Bang Densu sebutkan hal yang bikin Bang Densu kesel dan gemes sama Ci Olive. Kesel ya. Kalau kesel itu Ci Olive itu dia lumayan cerewet. Dan kadang-kadang cerewetnya tidak di waktu yang tepat. Dan itu buat gue ganggu. Tapi gue bisa ngerti. Karena biar gimana kan dia istri gue ya. Jadi gue selalu berusaha untuk beradaptasi dengan hal itu. Kadang-kadang nih, gue kan bangun pagi jam 8. Tiba-tiba dia nongol. Nggak diundang nongol. Iya kan? Kan capek, Wak. Capek. Iya. Cuma kan gue udah sengaja tuh duduk di depan. Kan dia di dalam kan. Gue duduk depan dong. Gue nggak mau masuk dong. Dia kan bangun pagi juga. Dia tidur cepet jam 9 jam 10 kan. Dia keluar. Gue lagi... Lu tau dong orang kalau capek kan, menikmati Instagram ya dengan segelas kopi tiba-tiba, yang kamu tahu nggak gitu-gitu dia keluar, tapi bagusnya dia ya, walaupun gue begitu, dia tuh nggak marah kayak kamu bisa nggak berhenti main itu, enggak dia tetap ngoceh terus, gue tahu dia butuh didengarkan saja ya, tapi gue juga karena ngerti ya udah gue matiin Instagram gue terus gue dengerin. Terus gue coba nyimak permasalahan hidup dia apa. Aku kalau lagi hamil begini. Tapi tahu nggak nyanyi gitu Pak, serius. Sumpah gue ngomong. Terus abis itu udah nih tiba-tiba
Gue dengerin gak dia, udah gitu aja ceritanya ya. Dia masuk ke dalam. Sejam sarapan dia keluar dari sarapan. Ya aku sarapan dulu. Lu rasain dong jangan lagi. Tapi kan aku juga bisa melakukan itu pagi sama kamu. Dia nangis sih. Ya. Gak nangis ketawa soalnya. Itu. Apa? Soalnya kenapa? Satu. Bocah-bocah ini muncul nanti. Satu. Hal paling gemes ya satu lah itu. Ya yang gemes itu kalau ngelihat ada momen, bukan gemes sih kalau gua. Ada momen gua ngelihat istri gua tuh pernah sekali apa 2 kali gua lupa tiba-tiba kan Ci Olive tuh nggak pernah nunjukin sisi emosionalnya yang sedih ya, yang patah gitu. Dia tiba-tiba megang gua malam-malam, terus di samping gua tidur. Dia jarang tuh manja-manja karena dia tahu suaminya nggak romantis ya. Yang dia gini, ya aku bingung ya, kok aku susah banget dapat anak. Fuck. Itu sedih banget gue itu. Buat gue itu momen yang bikin hati gue lumayan patah hati gue di situ. Karena gue tahu banget, makanya gue sangat mendoakan semua wanita di luar sana yang lagi program, yang lagi berjuang untuk 2 garis birunya. I pray for you. Keep with the faith. Lu jalan. Gue temani nama doa gue. Saat momen itu momen yang menurut gue very deep for me. Apa? Udah kasih Oh, kamu berkaca-kaca. Enggak, dia berkaca-kaca, dia nangis tuh. Tuh lihat matanya tuh, bener merah kan? Kagak. Merah. Zoom nanti, zoom. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ci Olive, kenapa sih jadi mau ikut ngobrol sama Bang Densu? Konten. Kata siapa gua mau? Ini podcast bisa berhenti gak? Nggak bisa. Jangan berasumsi kalau gua itu mau. Agak dipaksa sama dia. Enggak, dia support aja. Nggak gini, aku tuh kan maksudnya kalau dibilang suka, aku biasa aja. Bukan nggak suka, bukan suka. Tapi kalau bisa jangan gitu. Cuman aku ngerasa kayak, ya ini kan aku support Denny gitu suamiku. Kalau misalnya aku support kerjaan dia dengan bantu dia ngonten, ya kenapa enggak? Iya. Sesimpel itu sih jawabannya. Sama kadang-kadang idenya kebetulan yang banyak jalan tuh pasti Olive-nya ada. Iya. Dan lu tau lah, gue pasti manfaat. Lanjut. Kenapa memilih Bang Densu? Oh iya. Kenapa memilih Bang Densu menjadi suami itu semuanya? Ya nggak tahu. Aku tuh kalau ditanya kayak gitu tuh tidak ada alasan, satu alasan kan mungkin kenapa lu mau sama dia? Soalnya dia baik. Soalnya dia ganteng. Satu aku selalu bilang tuh kerja keras kamu, karena kan Banyak yang kerja keras di luar, Olive. Enggak. Orang tuh berpikir bahwa dia kerja keras, tapi di saat jatuh ya udah gitu loh. Kayak pasrah, nanti rezeki ada aja datang. Kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu. Rezeki memang dari Tuhan datang, tapi kan kita juga mesti usaha. Nah, aku ngeliat kamu tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh kamu usahanya ekstra. Banyak yang usaha ekstra di luar sana juga. Mungkin nggak ketemu kali sama aku ya. Lah yang kemarin mantan-mantan lu nggak usah ekstra. Ayo. Iya. Ayo, kita tembak dia di sini. Nggak, jadi kalau Lu jangan bohong ya. Enggak. Pacar mantan-mantan lu semuanya juga fighter kok. Iya, yang terakhir yang pas lagi aku deket barengan sama kamu itu kan memang dia PhD di Oh, Stanford. pekerja keras itu. Kerja keras lah. Pinter Dia lagi. S3 dari Stanford S3. kerja. Dia salah satu engineer di iPhone, di Apple gini-gini gitu-gitu. Maksudnya I can justify gitu loh. Iya. Tapi kalau sama kamu, aku nggak bisa justify karena itu feeling. Karena kau tidak bisa baca, aku. Bukan karena nggak bisa baca. Kau nggak bisa Karena raba. gini ya, karena gini, menurut aku sesuatu yang nggak bisa yang aku feel, itu pasti lebih kuat dibanding yang dari kepala dong, dari logic dong. Lah, yang lu feel apa? Iya, yang aku feel, kayaknya. Dia aku gue lu ya. Lu apa lu? Yang kamu feel apa? Yang aku feel ya kayaknya, kayaknya ini kali ya, gitu. Apa? Ya kayaknya ini hidupku. Apa gitu. ini? Apa ya Allah? Kamu tuh tanggung jawab, kamu kerja keras. Aku tuh nggak ngelihat dari segi background yang Di luar sana banyak laki-laki tanggung jawab, bos. Iya, tapi mungkin aku nggak ketemu. Mungkin yang ketemunya kamu. Ya mungkin dikasihnya ketemunya kamu. Udah terima kasih aja. Kenapa sih? Nggak mau jawab sih. Lu marah sama netizen dong. Udah marah sama gue. Oke, ini pertanyaan dia. Hal apa yang netizen tidak tahu tentang gue? Manja. Aku udah sering Ada ngomong. tuh. Dia itu manja.
Nggak, dia lumayan manja, dia suka nempel-nempel. Ya kenapa, biasa aja ya kan? Maksudnya kayak gimana ya? Aneh, kayak manja anak kecil gimana sih? Oh. Kamu kemarin aja masa gue malam-malam makan nih? Gue bawain dia makan di kamar. Yang makan, iya. Joget TikTok dulu dong. Gue gak pernah joget TikTok. Emang gue ngapain dulu? Gue gak pernah joget TikTok gitu kan. Nih jogetnya kayak gini yang. Oh, yang gini. Tunggu. Nah, terus gini, terus gini. Terus gini. Terus digini, terus gini, terus digini. Terus gini. Iya. Terus dia ngalahin gue buat joget itu. Lu pernah gak lihat gue joget TikTok? Iya. Lucu lagi. Iya. Joget TikTok lu dong baru aku makan. Apalagi. Kayak, Apalagi? iya kayak gitu-gitu. Orang kan gak nyangka kamu kayak gitu. Udah cukup. Yuk, next pertanyaan berikutnya. Pernah cemburu nggak, Ci Olive? Pernah sih. Sama siapa sih? Nggak pernah Kayaknya kayaknya. enggak deh. Gue tuh orangnya nyantai banget. Kenapa? Karena gue itu tipe yang aku sama mantanku semua berhubungan amat sangat baik dan masih kontekan sampai sekarang. Kamu nggak takut kalau misalnya nanti saya tiba-tiba bisa selingkuh? Iya, kalau memang sebenarnya sih aku nggak mikirin ya. Maksudnya ngapain sih nambah-nambahin pikiran kalau belum kejadian? Ini awal-awal daripada kecolongan kan? Karena terlalu percaya sama cowoknya. Iya. Iya, kenapa bukan begitu biasa aja. Tiba-tiba buka jeng. Mana bisa orang HP gue semua bisa buka. Kan lewat. HP gue tuh cuma ada 2. HP-nya dia 2. Instagram dia 1. Yang bisa akses Instagram semua pegawainya Densu. Semua yang baca-baca gua banyak. Yang baca dia. Cuman ya kan ada kerjaan juga kadang-kadang mereka harus baca gitu loh. Iya, cuma nggak boleh yang lain-lain. Yang personal gitu kan. Terus handphone semua pada tahu passwordnya, bukan gua doang. Gitu. Ya udah lah. Yang apa? Yang semua orang bisa buka. Rekening gue juga semua orang bisa buka, cuy. Nggak semua tuh, Villa doang tuh. Terus apa lagi? Grup VR terus. Males ngetik. Gue VN mulu ya. Iya. Jalan susah buka ya. Usnut. Brightness-nya juga kenceng banget. Gue kalau ngedit anak-anak sini mana kecil banget sih brightness-nya. Brightness sama sound-nya kalau Iya, kecil banget sih. Maaf ya. Terus apa lagi pertanyaan? Abang sama Cici nanti kan kalau udah punya baby lahirnya nanti gitu. Hah? Mengantar anak kan. Oh, iya. Momen yang paling dinantikan. Oh, momen yang paling dinantikan. Nggak kepikiran. Cewek biasanya kepikiran ya? Iya. Oh gitu ya? Tapi jujur ya, kita juga masih takut-takut juga sih. takut-takut Ini juga. jujur ya, kita juga masih takut-takut juga. Kita berharap kalian doakan kami supaya Olive sampai kandungannya 9 bulan dan dia bisa melahirkan dengan baik. Tuhan sertai Olive dengan doa kalian semua. Karena jujur ya, kita tuh udah gagal berkali-kali. Iya, kami tahu lah kami udah kalah berkali-kali. Dan kalau gagal lagi juga kami mau gimana gitu. Tapi kita pribadi mungkin ngejalaninya sekarang tuh lebih kayak, ya udahlah. Kita nggak berekspektasi tinggi sih sebenarnya. Karena Tuhan kasih aja buat kami cukup gitu. Hamil sampai umur 5,5 bulan ya. Iya. Kita lebih ke bersyukur aja. Kita berharap semua berjalan dengan baik dengan announcement ini. Sebenarnya tujuannya ya untuk wanita-wanita di sana kuat ya semuanya. Itu aja sih. Terakhirlah penutup. Harapan. Sama lain tapi. Harapan satu sama lain. Harapan Ci Olive untuk abang, harapan abang untuk Ci. Oke, silakan Ci Nanti Olive. kamu duluan nggak bisa. Enggak lah, cewek duluan. Seperti ini. Bang Densu duluan. Cewek duluan. Cewek. Ladies sport. Boy for sit. Sweet. Sit. Nah. Menang gua. Kamu menang, berarti kamu duluan. Udah apaan lo? Duluan sama. Harapanku apa ya buat Densu? Ya buat Denny harapannya ya dia bisa menjalani hidupnya dengan jauh lebih sehat dan lebih baik. Karena jujur yang aku worry dari Denny tuh satu cuma kesehatan aja gitu. Makanya aku banyak bawel kalau nonton podcast pertama aku di sini sebelum nikah. Harapanku juga itu. Iya kan? Jadi masih sama sih. Soalnya aku kan
ngelihat kamu tuh aku biasa tidur jam 10, aku ngeliat kamu tidur jam 12, jam 1 itu buat aku udah gitu loh. Kadang jam 2, kadang jam 3, aku ngeliat kamu, aku makan breakfast, kamu nggak pernah breakfast, buat aku kayak kok gitu ya gitu. Jadi buat aku kayak aku takut suatu saat kamu jadi nggak sehat aja gitu. Kan kalau aku nggak sehat, kenapa? Nanti siapa yang namanya aku tuanya? Anak mah. Enggak, sama kamu. Kan anak nanti kalau punya kehidupan sendiri kan pasti dia nikah, dia apa gitu kan. Sama keluarganya sendiri. You're stuck with me for life. So you better be healthy. Karena kamu kalau enggak, kamu akan merepotkan aku di hari tua. Kalau kamu nggak mau mikirin diri kamu pikirin aku. Kalau kamu nggak sehat, nanti tuanya kamu nyusahin aku. Kamu mau nyusahin aku? You stuck with me, Nek. Now I go home. I go home with another. Aduh, apa ya dari gua ya udah terima kasih banyak sayang kamu ya bisa memaklumi makhluk aneh satu ini ya. Bisa sabar. Terus thank you so much for understanding a lot of things yang menurut aku susah loh buat orang kayak saya ini dapat pasangan hidup yang seperti kamu. Karena kamu tuh tahu betul apa yang saya butuhkan. And you really care of it. Dan yang paling utama, terima kasih untuk hatinya yang tulus. Kamu sudah banyak sabar, kamu tulus dalam banyak hal. Saya selalu ingat wanita seperti kamu itu yang selalu saya baca waktu masa pertobatan saya di Amsal 31 ya kalau saya nggak salah ya. Amsal 31. Sini kasih ke gue. Nih. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Makasih ayang. Sarang hiu. Selamat ya. Selamat kehamilannya, sehat-sehat sama babinya. Nih babinya dari tadi dengerin kamu ngomong loh. Dia jadi akhirnya ngerti. Jadi katanya usianya udah bisa dengerin. Iya, kata dokter udah bisa. Udah bisa. Jadi kamu dengan perjuangan mamamu, kamu tumbuh besar jadi anak yang berguna dan memberikan kebaikan. Tulus hatimu, baik kelakuanmu, baik akhlakmu, kuat badanmu, besar hatimu, kuat imanmu, lengkap semua tubuhmu, dan kau akan menjadi terang dalam kehidupan ini, dan kau akan memberikan banyak sekali berkat untuk orang-orang yang kau bertemu, dan tiap langkah kakimu akan tumbuh daun-daun hijau dan juga semarakan daripada keindahan. Kau akan menjadi pembuka jalan untuk kegelapan dan kau akan menuntun mereka semua.